Oke. Selamat malam, kita berjumpa kembali di Habit Channel. Masih berkaitan dengan penelitian, saya menemukan apa namanya web web yang apa mungkin kalau untuk mahasiswa siswa yang malas dalam mengerjakan tugas bisa menggunakan web ini. Tapi di sini bukan kapasitas saya untuk memberitahukan tentang apa namanya web tersebut. Bukan berarti untuk tujuan membodohi atau memfasilitasi, tapi di sini tetap saya akan memberikan masukan kepada dosen-dosen, kepada guru-guru untuk ketika mengecek tugas mahasiswa, tugas siswa, baik itu dalam bentuk karya ilmiah, dalam bentuk tugas, diharapkan untuk dapat memperhatikan secara detail eh, tugas yang mereka kirimkan, karena mereka kemungkinan besar ya tadi menggunakan menggunakan AI, artificial intelligence. Banyak sekali AI yang bisa digunakan untuk membuat tugas, untuk membuat artikel, bahkan untuk membuat apa namanya penelitian skripsi gitu ya. Eh, dengan bantuan itu mahasiswa dengan mudah memenuhi tugas yang dibebankan kepada mereka, baik dari guru ataupun dosen. Oke, salah satunya yaitu yang akan saya share, hmm, ini skripsilagi.com. Skripsilagi.com ininya websitenya. Ini dapat digunakan untuk berbagai apa ya pilihan tugas. Kita coba klik skripsi.com, skripsilagi.com, sorry. Ini masih loading proses. Sekali lagi, sebagai pendidik baik itu guru ataupun dosen, kita harus berhati-hati atau lebih teliti lagi ya, dan jangan gaptek. Kalau misalkan kita gaptek, kita bisa apa namanya dibodohi oleh mahasiswa, oleh siswa kita ya. Nah ini karena saya sudah coba daftar, saya coba masuk dengan menggunakan email. Oke, passwordnya, kemudian di enter atau klik login, sama aja. Saya tidak save. Nah ini tampilan awalnya, bisa ditutup. Ini pilihannya sungguh luar biasa sekali. Opsinya itu banyak. Ada bikin skripsi dari nol, ada mengerjakan tugas, bahkan ada tools untuk ngobrol sama dosen AI, kemudian berlangganan sama dosen AI, yang beli kredit gitu ya. Untuk yang pertama tadi bikin skripsi dari nol sudah jelas sekali. Ini apa namanya tools untuk membuat skripsi dari nol, bahkan dari judul mungkin ya, dari judul. Nah, kemudian di sini ada pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, bahkan hasil dan pembahasan pun juga sudah ada. Sangat mengerikan sekali AI-nya yang bisa mahasiswa gunakan untuk menyelesaikan studi gitu ya. Makanya di video saya sebelumnya kita bisa mengecek gitu ya, apakah mahasiswa itu atau siswa ya mengerjakan sendiri atau mereka mengerjakan dengan berbantuan AI ini ya. Karena kalau misalnya sudah menggunakan AI, jelas kemampuan mereka pun juga diragukan gitu ya. Misalkan saya mau yang ini dulu, yang ngerjain tugas ini. Kita klik satu
ya, satu toolsnya atau satu pilihannya. Nah, di sini tampilannya begini. Misalkan saya mau mencari gitu ya, atau mengerjakan juga bisa sebenarnya ya. Mengerjakan apa namanya, soal, mengerjakan soalnya. Bentar. Ini tampilannya untuk kita mengecek. Misalkan saya ketikkan rumus ABC. Nah, ketika di enter itu, atau sorry, bukan di enter, di search menggunakan tanda panah atau tanda kapal-kapalan ya. Nah, dosen AI sedang mengetik tampilannya. Oke, nah, oh, ternyata dia juga ada kesulitan begitu ya. Oke, coba saya mau mencoba yang lain. Ntar ini akan di-share-nya. Hmm, kita coba. Masih berproses. Nih. Oke, saya punya soal saya mau coba menggunakan AI ini bisa berhasil atau tidak. Nah, saya punya soal ini. Oh, ternyata dia tidak ini ya. Sebentar, saya tutup dulu. Soalnya yang ini. Coba lagi. Masih berproses. Nah, ini. Soalnya ini saya coba cari. Search. Mesin AI sedang mengetik atau mencari jawaban. Kita lihat yang dia. Oh, luar biasa sekali. Nah, ini sudah jelas hasilnya, dan hmm, oh, oke. Hmm, ini dia hanya mendeskripsikan eh, soalnya, menjabarkan soalnya. Kita coba berikutnya. Dosen AI sedang mengetik. Oh, ternyata ini masih ada kelemahan ya kalau untuk mengerjakan soal matematik. Jadi untuk guru matematika masih sedikit lega gitu ya. Karena AI-nya masih ada kelemahan gitu ya dalam mengerjakan perintah terkait dengan pembelajaran matematika atau soal matematika. Ya, jadi mereka tetap diperlukan pengetahuan khusus gitu ya. Oh, coba kalau saya perjelas.
dengan metode Gauss-Jordan. Oke, coba pastikan di sini. Cek, kita cek apakah AI ini bisa menjawab soalnya. Oh, ternyata tetap tidak bisa. Ya, soal matematika ini mereka masih kesulitan ya. AI-nya masih kesulitan dalam menerjemahkan eh, soal matematika. Mungkin kalau soal yang lain misalkan eh, mencoba jelaskan pengertian dari apa ya? Pengertian dari ekonomi bisnis secara menurut ahli. Kita cek. Nah, kali ini ada ya. Tapi dia memberikan note ya. Note ini, oh ya, jadi note-nya mereka pun juga tidak apa memastikan jawaban yang diberikan bisa valid gitu ya, karena kemungkinan jawabannya berdasarkan sudut pandang apa namanya yang memberikan soal gitu. Oke, kemudian kita kembali ke yang tadi ke apa namanya skripsi ya skripsi tadi. Hmm, Oke, kalau skripsi kita cek judulnya misalkan topiknya pembelajaran tematika dengan teknologi. Kemudian e-learning kuantitatif. Ini kuantitatif. Kita cek dosen AI sedang mencari. Hmm. Nah, ini kemungkinan judul yang bisa diajukan pengaruh penggunaan terhadap prestasi belajar. Buat bab 1. Hmm. Nah, misalkan untuk membuat bab 1, nah, latar belakang. Latar belakangnya, oh, sorry, tadi lupa. Hmm, Coba kita ulangi lagi. Judul skripsinya belum dimasukkan. Kita ulangi lagi.
Hmm, ups. Nah, ini lagi pendidikan matematika, e-learning, pembelajaran dengan learning kuantitatif. Oke, search judul yang direkomendasikan ini. Oke, buat bab kita cek hasilnya seperti apa. Oke, latar belakang kita tunggu. Itu ini. Nah, induktif. Coba cari. Oke, ini proses membuat latar belakang dengan menggunakan AI. Nah, ini sudah keluar ya latar belakangnya seperti ini. Bahkan ada referensinya. Nah, kemudian bisa juga membuat rumusan masalah. Kita cek rumusan masalah. Ya, kita cek. Hmm, ini deskriptif misalnya. Kita cari. Nah, ini muncul muncul rumusan masalah. Nah, demikian eh, diskusi ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan pembelajaran, pengetahuan untuk para dosen, para guru untuk dapat mengecek lebih detail lagi tentang tugas mahasiswa, tentang skripsi mahasiswa, supaya kualitasnya bisa terjaga, supaya mahasiswa ketika mengumpulkan tugas, baik itu tugas kuliah atau skripsi, kita bisa lebih detail lagi mengeceknya. Karena sekarang ada bantuan tools berupa artificial intelligence. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Eh, Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share jika informasi ini bermanfaat. Selamat malam.